Untuk kalian yang baru nonton video ini, gue sarankan nonton video sebelumnya ya. Karena video ini akan membahas film High Class episode 4. Gak usah banyak intro guys, langsung aja cekidot. Do Young mengatakan kalau dia dan An Ji Young sempat bertemu beberapa kali saja, terutama pada acara pesta khusus VIP. Setelah didesak, Do Young mengatakan kalau Ji Sun lebih mengenal mendiang suaminya. Ji Sun dekat dengan Ji Young karena dia ingin berinvestasi. Ji Young sendiri terkenal sebagai investor ulung. Setelah itu keduanya jadi semakin dekat. Do Young akhirnya setuju menggunakan jasa Yeowol sebagai pengacara dia dan suaminya. Dalam perjalanan pulang, Do Young menegaskan bahwa bukan dia yang mengunci Yi Chan di loker. Dia malah bercerita bahwa hidupnya yang sedang berantakan dan tak punya teman setelah di Jeju. Sampai di rumah, Yeowol meminta detektif swasta untuk menyelidiki Ji Sun dan suaminya serta pesan-pesan yang masuk ke ponsel rahasia milik Ji Hong. Ji Sun meminta Danny dipecat tapi keinginannya tidak semudah itu. Dia sampai menghubungi kepala sekolah tapi tetap gagal. Untuk kali pertama pula Do Young tidak mengikuti rencana Ji Sun dengan mengeluarkan Siwoo dari klub hoki es. Ji Sun kecewa dan berusaha menyabotase acara Do Young yang baru. Danny malah menawarkan latihan tambahan untuk Yi Chan. Yeowol tentu senang mendengarnya. Hari itu Na-yoon belanja ke pasar dengan Jae-in, tapi reaksinya berubah ketika bertemu Sim Ae-sun, wanita tenaga pembersih yang bekerja di Asbun Townhouse. Yi Chan akan menghadapi malam camping yang merupakan tradisi di HSC untuk melatih kemandirian anak-anak. Ada juga bazar yang digelar di hari yang sama. Ji Sun membagi peran untuk kelas mereka dan Yeowol buru-buru menawarkan diri. Walau ragu, Ji Sun memberi Yeowol tugas mengurus tas hadiah yang akan dibagikan setelah acara. Yeowol dan Na-yoon lalu pergi berbelanja ke pasar tradisional untuk menyiapkan tas hadiah tersebut. Saat asyik memilih jeruk, seseorang terlihat memotret mereka. Di rumah, Yeowol mendapat laporan dari detektif swasta bahwa ponsel suaminya adalah ponsel sekali pakai yang tidak bisa dilacak pesan-pesannya. Esok harinya Yeowol mengunjungi rumah Na-yoon. Mereka menyiapkan hidangan untuk isi tas hadiah. Hari camping dan bazar pun tiba. Yeowol datang ke sekolah dengan membawa 2 tas besar berisi tas-tas hadiah. Dia tampak kesulitan sampai hampir jatuh, beruntung Danny membantunya. Di ruangan sekolah, Yi Chan dan Jae-in tampak sedang merapikan tenda dan barang mereka. Siwoo dan Junhee datang mengganggu. Jae-in mengeluarkan camilan yang dia bagi bersama Yi Chan, tapi Junhee ingin mencobanya. Putri Ji Sun itu ternyata menyukainya. Di area bazar, tas yang dijual Yeowol dan Do Young ternyata mirip tapi salah satunya palsu. Ji Sun ingin tas itu dibuang sekaligus langsung menuduh Yeowol sebagai pemiliknya. Namun Na-yoon menyelamatkan situasi dengan membeli keduanya. Yeowol menerima informasi bahwa bunga misterius yang dikirimkan ke rumahnya adalah dari toko bunga Lochanda Jeju, nama badan usaha milik Ji Sun, tapi pengirimnya tidak bisa diidentifikasi karena privasi. Yeowol bergegas mencari Ji Sun. Di tengah jalan dia melihat tas hadiah buatannya berada di tempat sampah. Kue yang disantap Yi Chan, Jae-in, Junhee dan Siwoo, ternyata salah satu isi dari tas hadiah yang dibuat Yeowol dan Na-yoon. Junhee yang sangat menyukai kue itu mencari dan menemukannya di tumpukan sampah tadi. Tanpa ragu gadis cilik itu memakannya dengan lahap. Yeowol akhirnya menemukan Ji-hoon dan langsung bertanya mengapa tas hadiah buatannya ada di tempat sampah. Ji Sun tak merasa bersalah karena sudah menggantinya. Ji Sun menambahkan bahwa anaknya tidak bisa makan makanan sembarangan. Sambil menahan emosinya, Yeowol lalu bertanya soal kedekatan Ji Sun dengan mendiang suaminya, An Ji Young. Pembicaraan mereka terpotong ketika Siwoo mengadu kalau Junhee seperti kerasukan karena sudah memakan semua kue yang ada di tas hadiah. Ji Sun memaksa Junhee memuntahkannya karena dia menderita dermatitis atopik dan alergi. Jika sampai shock anafilaktik bisa berbahaya. Sementara itu jarak sekolah ke rumah sakit sekitar 1 jam. Untuk mendapat pertolongan pertama, Junhee dibawa ke klinik sekolah. Setelah diperiksa dokter klinik, Junhee tidak menderita alergi apapun. Penyebab Junhee muntah adalah karena dia makan berlebihan secara tiba-tiba. Dokter menyarankan Jisoo untuk memberi Junhee camilan sesekali karena hal yang dialami Junhee terjadi ketika anak-anak dilarang makan camilan. Ji-sun lalu menamparkan Yeowol yang ikut mengkhawatirkan keadaan putrinya. Wanita itu juga mengatakan hal buruk dan akan berusaha mengeluarkan Yi Chan dari sekolah.
Keluar dari ruangan Denny ternyata sudah menunggu Yowul dengan sebotol minuman kaleng dingin. Dia meminta Yowul mengompres pipinya yang merah karena tamparan Jisun. Guru itu juga meminjaminya sapu tangan karena melihat Yowul hampir menangis. Yowul dan Na Yun kembali menghabiskan waktu bersama dengan berbincang. Yowul ingin tahu lebih banyak tentang temannya itu, tapi Na Yun mengatakan hal mengejutkan bahwa dia ingin membunuh seseorang. Malam itu Na Yun ingin menginap di rumah Yowul. Di tempat berbeda, Do Jin Sol menemui Jisun. Dari percakapan mereka, tampaknya Jisun tahu mengenai rencana penerimaan Yi Chan di HSC. Mereka, dalam hal ini yayasan dan Jisun harus bertahan karena masih membutuhkan Yowul. Jisun diminta menunggu sampai masalah selesai. Saat Yowul sudah tertidur, Na Yun berkeliling rumah. Dia mencoba gaun yang digunakan Yowul pada malam penerimaan karena ternyata di malam itu dia juga memakai gaun yang sama. Dia melihat ke arah Yowul dan menyebutnya pembunuh. Saat Yi Chan sembunyi di loker, ternyata Na Yun lah yang menguncinya dan menuliskan "Welcome" di kaca sekolah. Gimana guys? Makin seru kan episode ini? Pantengin terus ya guys.